Haleluya. Saya undang dulu kita semua untuk bangkit berdiri. Kita ada hari ini karena kasih Tuhan. Kita katakan dulu kepada Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Haleluya. Tes 1 2. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam, oh saudaraku, dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah. Mari bersukacita. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Saya kembali mengundang Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita mau datang menghampiri tahta Tuhan yang Maha Kudus. Kita bawa setiap hati kita, pikiran kita, hidup kita di hadapannya. Kita minta Roh Kudus mengurapi, menjamah kita pribadi lepas pribadi, menguduskan kita, mengampuni setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan, kami rindu kuasa-Mu, Roh Kudus. Kami rindu hadirat-Mu. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa seluruh hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu tanpa kuasa-Mu. Kami tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada hari ini semua karena kemurahan-Mu. Tuhan, tempat perlindungan kami. Terlebih dahulu Tuhan, Engkau kuduskan, ampuni setiap dosa-dosa kami, sehingga kami layak Tuhan naik ke gedung-Mu yang kudus. Kami layak masuk ke hadirat Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, lebih sungguh lagi kita katakan bahwa Tuhan kekuatan kita. Kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah.
lagi lebih sungguh, katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, penuhi setiap hati kami yang haus menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, glory, glory, glory bagi-Mu, Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan dan Raja kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami, ditinggikan, diagungkan. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu, Engkau layak disembah. Nyata kuasa-Mu bagi kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu, Yesus Tuhan kami. Kami menyembah-Mu, kami bawa korban syukur padamu. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu. Glory bagi-Mu, Yesus Tuhan kami, Yesus Raja kami. Engkau sumber kekuatan. Haleluya, haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami mau bermazmur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Penuhi kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Kami merasakan lawatan-Mu pada sore hari ini, Tuhan. Kami merasakan kuasa Tuhan menjamah kami pribadi lepas pribadi. Sebab Tuhan kami tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Allah kami Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dia seperti air yang mengalir di hati
seperti air yang mengalir, seperti air yang mengalir di hatiku. Dengan iman kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Dia seperti air yang mengalir, saat ini dia menjamah hatiku. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, jamahlah kasih-Mu, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh. Sekali lagi katakan, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa, dengan lembut katakan, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu, oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, jamahan kuasa-Mu, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus, jamahlah, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus, jamahlah, jamahlah dengan kuasa Roh. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini atas semua anugerah Tuhan, kesempatan yang masih Tuhan berikan di dalam sisa hidup kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah meninggikan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini kami memulai ibadah kami. Tuhan hadir dalam setiap puji-pujian penyembahan kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan bertahta dalam setiap puji-pujian kami. Tuhan melawat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang siap muji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, amin. Ya, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya.
biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Masih ada sukacita, amin. Ya, saya percaya kita semua masih kuat untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kita katakan lagi pujian kita kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Semuanya untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Silalahi. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Oke, tadi saya udah bersaksi pagi. Saya kirain saya nggak disuruh bersaksi lagi, tapi saya bersaksi lagi sore ini, nggak apa-apa untuk Tuhan. Berbagi pengalaman hidup saya pikir nggak salah. Amin saudara. Oke. Nama saya David Silalahi ya. Saya punya satu orang istri, Bu Rusibuya. Saya punya 2 orang anak. Anak saya sekarang udah kelas 6 SD dan yang kecil mau masuk 5 tahun. Kami tinggal di Batam, berdomisili di Batam. Kami datang ke Medan karena ada kerjaan di sini. Ada kebetulan kita rencana mau bangun perumahan di Pancur, seperti itu. Tadi berkat saya kesaksian saya tadi siang adalah mengenai pengampunan, karena memang saya Tuhan bentuk dulu untuk banyak mengampuni orang, karena dulu saya sering nyakitin orang saudara. Saya kejam dulu sama orang, suka nyakitin hati orang. Jadi saya belakangan ini harus mengampuni. Gimana rasanya mengampuni? Malam ini saya harus bersaksi lagi tentang berkat saudara. Jadi berkat yang sejati lah judulnya lah kalau bisa saya ini. Tadi pas Pak Pendeta Boymin udah Bapak bersaksi lagi pas kita lagi makan siang. Ya udah kita bersaksi untuk Tuhan. Amin saudara. Saya tadi pas memuji menyembah diingatkan Tuhan satu ayat firman Tuhan tentang di Yeremia 17 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya seperti ini saudaraku. Saya dalam keluarga saya mendidik anak-anak saya dulu sebelum saya bertobat, saya selalu tanamkan di pikiran anak saya itu, kamu harus jadi dokter. Tapi dokternya dokter yang baik hati. Seperti itu ya. Kan anak-anak kan biasa seperti itu. Pas banyak anak-anak sini. Sekarang saya rubah mindset itu. Saya sekarang bilang anak saya,
Kamu jadi apapun boleh, yang penting mengasihi Tuhan. Itu yang paling utama, saudaraku. Kenapa seperti itu? Orang tua kami dulu, orang tua kami memaksa kami semua harus pintar di sekolah. Saya anak paling kecil, ya, dipaksa harus belajar. Jadi kami itu dulu kalau mau tidur harus bisa mengerjakan soal matematika, saudaraku. Baru bisa tidur. Itu dulu motonya kami satu keluarga. Nah, pas di situ kita pun sekolah sampai tamat SMA. Saya dulu SMA di Medan, pernah kuliah di Pulau Jawa. Seperti itu, semua udah kita jalani. Saya pun udah pernah di Pulau Bangka, udah pernah di Pekanbaru, udah pernah di macam-macam daerah lah, udah pernah. Untuk mencari berkat, saudara. Untuk mencari berkat. Jadi berkat yang saya cari itu adalah berkat-berkat dunia. Jadi yang saya mau tegaskan di sini, boleh kita nggak salah diberkati, nggak salah. Kalau kita diberkati untuk memberkati orang itu sangat baik sekali. Tapi kalau kita diberkati untuk jadi gagah-gagahan, untuk jadi sombong-sombongan, untuk jadi supaya lu kenal siapa gue, saya pikir itu ada hal yang salah. Kenapa? Saya juga rindu. Saya pernah dulu satu kisah, ya. Jadi saya bertobat kepada Tuhan ini ketika sakit, saudaraku. Waktu saya sehat dulu entah kemana-mana hidupnya kan. Ketika saya sakit 3 tahun lalu, saya bertobat, ketemu pendeta Erlan dan pendeta Pak Boymin, saya bertobat. Makanya saya dari dulu di Batam selalu saya bilang ke pendeta Erlan, kalau kita ngopi, kapan lagi kita ke rumah Pak Boymin? Ya, berapa kali saya bilang ya, kapan lagi kita undang Bapak itu kita buat KKR di Batam? Itu kerinduan saya. Kenapa? Karena saya rindu mencari Tuhan. Di dalam Tuhanlah ada berkat yang setia, saudara. Berkat yang abadi itu hanya dalam Tuhan. Kalaupun dulu saya pernah jadi buka developer sendiri, saya pernah buka developer sendiri, saudara, main tunggal saya. Karena saya rasa saya udah merasa pintar, udah cukup modal. Saya main di Jambi. Saya main di Jambi, saya beli tanah seseorang, kita beli, ya bangkrutlah habis. Habis bangkrut kita hampir 3 minggu, 2 minggu gak mau makan, kena asam lambung. Artinya, kenapa saya ceritakan ini, saudaraku? Terkadang memang orang salah mengartikan berkat. Salah mengartikan berkat. Orang berpikir kalau berkat itu punya mobil. Orang berpikir kalau berkat itu saya punya rumah mewah. Di komplek elit lah kan, di komplek terkenal gitu. Ternyata tidak seperti itu. Saya punya kawan, satu orang di Batam, kawan dekat saya. Dia mobilnya bagus sekali. Bagus sekali mobilnya. Istrinya naik, bagus lah pokoknya mobilnya, merek-merek terkenal lah. Tapi apa dia bilang sama saya? Lo pikir gua senang duduk di atas mobil ini, Fit, katanya. Kenapa? Aku bilang, gua tiap bulan stres mikirin cicilannya, katanya. Kenapa? Supaya dia dilihat saudaranya diberkati. Dan saya pun pernah berprinsip seperti itu, saudaraku. Tetapi ketika saya kenal Tuhan Yesus, saya baru tahu ternyata arti berkat sebenarnya itu adalah damai sejahtera yang paling utama, saudaraku. Kalau kita pun banyak uang, tiap hari piring terbang di rumah, ya saya pikir tidak jadi berkat ya. Nah, jadi doa saya, semoga pesan ini khusus untuk anak-anak. Saya kebetulan suka anak-anak, saudaraku. Saya suka lihat anak-anak, sama dengan Om Erlan. Kami suka lihat anak-anak sebenarnya. Jadi saya selalu menekankan kepada ini, saya tekankan ini, nggak tahu prinsip kita bersama apa berbeda. Saya tekankan sama anakku itu, tidak perlu kamu harus pintar, karena bapakmu udah pintar dulu. Stres lihat orang apa, sama abang-abang saya pun seperti itu, semua nyesal. Jadi hilang masa kecil kita itu. Kalau saya berpikir anak-anakku bermain aja, bermain, tapi jangan ketinggalan mata pelajaran. Itu. Kenapa? Nanti stres dia. Sama kayak saya, kalau dulu kita benci sama orang tua gara-gara itu, kita diikat terus seperti itu. Jadi ada kebencian. Jadi ya, pengalaman saya semoga nggak dialami adik-adik saya di sini ya. Jadi intinya kesimpulannya adalah, saya bacakan sekali lagi firman ini. Gak apa-apa ya Pak Pendeta ya. Saya nggak khotbah ini, tapi saya diingatkan firman ini, saya bacakan untuk kita. Nah, nih. Jadi saya bacanya terbalik di Yeremia 17 ayat 7 baru kayak 5. Saya bacakan ya. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri,
dan hatinya menjauh dari Tuhan. Saya dulu pernah melamar jadi penginjil, saudaraku, di gereja saya. Saya udah cerita dengan Pak Boyman. Saya melamar jadi penginjil. Saya udah muak dengan yang namanya. Jadi kalau seorang kontraktor itu bicara miliaran, orang bilang kan sombong dia itu katanya. Ternyata bagi mereka kecilnya itu miliar. Kalau sedikit-sedikit, nanti berapa 200 juta tagihannya, udah cairkan aja. Sombong kali orang itu kalau ketemu di kedua. Tapi di kontraktor sama di bidang developer itu uang yang kecil. Miliar, 1 miliar itu kecil lah. Ya. Tapi bukan itulah kehidupan di dunia properti. Saya pernah melamar jadi penginjil, saudara. Penginjil di gereja saya. Kebetulan gereja saya lumayan besar lah. Jemaatnya hampir 20 ribuan lah kami ada. Jadi saya udah dikenal sama gembalanya. Kita udah kenal sama-sama pengerja kenal. Giliran suatu waktu saya melamar jadi penginjil. Saya pun melamarnya itu karena saya udah putus asa. Putus asa seperti ini. Mungkin hidupku sebentar lagi kan gitu kan. Karena udah ada sakit, apa-apa segala macam, udah bertobatlah gitu kan. Saya melamar jadi penginjil. Pas saya melamar, jadi di tempat kami itu kalau melamar jadi penginjil, sama ceritanya kayak melamar jadi tamatan sarjana lah, buat lamaran, pengalaman kerja segala macam. Saya ikuti, karena apa? Kerinduan saya mau menginjil. Udah. Ketika saya diinterview, dia bilang gini. Yang lain dulu saya terakhir, udah saya tungguin. Saya paling terakhir saya tungguin, yang penting saya jadi penginjil. Di interview semua mama happy mukanya orang itu semua lolos kan. Saya yang terakhir, nomor 2 terakhir lah saya ingat itu. Saya disuruh duduk sama dia. Terus di interview saya sama pendetanya, dia bilang gini, saya sudah lihat CV bapak ini katanya. Kamu sekolah di sini, S1-mu di sini, ini. Terus kamu pernah punya pengalaman ini. Pernah jadi developer, pernah jadi apa? Saya tanya kamu katanya. Istrimu kerja di mana? Katanya gitu sama saya. Terus saya bilang, istri saya juga kerja developer. Apakah kamu punya apa? Katanya. Saya bilang, saya punya ini. Terus dia bilang, oh kamu gak cocok di sini. Terus apa saya bilang sama dia? Kenapa saya gak cocok Pak di sini? Karena di sini bukan cari duit katanya. Saya tanya lagi, siapa rupanya mau cari duit di sini? Saya nggak mau cari duit, saya mau cari Tuhan. Karena ada amanat agung, beritakan Injil. Bilang, iya, tapi kulihat dari profilmu ini, kalau kamu udah biasa hidup berkecukupan, tiba-tiba kamu kesini, kamu nggak bisa, katanya. Oh, saya harus di sini Pak. Langsung saya diingatkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku bilang, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Ya pokoknya kamu nggak bisa lah di sini katanya. Ya udah, ya saya pulang. Saya menginjil lah dengan versi saya sendiri. Nah, kalau Bapak lihat Facebookku, tak pernah itu selain saya jualan rumah, pasti jualan firman Tuhan, rumah di surga. Tak pernah saya buat yang lain-lain itu. Nah, karena apa? Aku tahu tujuan akhir kita adalah berkat di surga. Nah, berkat kita hanya ada di surga, saudara. Kalau yang di dunia ini kan kalau saya bilang ke Pak Irlan, ini hanya hiburannya ini, bonus. Ya kan? Saya pernah bertanya dalam hati saya, Tuhan, kenapa enggak semua orang Kristen kaya? Kenapa enggak semua orang Kristen kaya? Kenapa harus ada pencopet, perampok? Kenapa harus ada itu? Jawabannya ada di Alkitab, saudara. Di sini banyak jawabannya itu. Jawabannya itu, enggak semua ternyata kita itu siap diberkati. Satu, yang kedua, enggak mengerti kita berkat yang hakiki itu berkat seperti apa. Ya kan? Tiba-tiba nanti Pak, siapa namanya Pak? Dikasih tiba-tiba dapat hadiah Fortuner kan? Enggak sanggup bayar pajak dia. Contoh seperti itu, gambarannya seperti itu. Parkirannya harus teliti. Nah, jadi artinya berkat yang sejati itu hanya ada dalam Tuhan. Amin saudara. Selain kita pengen diberkati di dunia ini, kita juga pengen diberkati nanti di kehidupan yang kekal. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita datang kepada Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus.
kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sangat baik bagi setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kami tahu Tuhan disenangkan lewat puji-pujian kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu akan membuat jalan-jalan kami semakin terang. Dan akan membuat kami ya Tuhan dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan. Karena itu berbicaralah Tuhan kepada setiap kami lewat firman-Mu. Dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi salam. Ya, pertama kita bersyukur buat Bapa di surga karena Tuhan yang memberikan kesempatan bagi setiap kita bisa beribadah dengan baik. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang sekarang ini tidak bisa beribadah seperti kita, mungkin karena sakit atau juga tempat mereka jauh dari tempat-tempat ibadah, tetapi kita bisa beribadah dengan baik. Itu sesuatu yang perlu kita syukuri. Amin. Dan saya juga berterima kasih buat Bapak Gembala Sidang kita yang memberi kesempatan menyampaikan firman Tuhan hari ini, dan saya percaya kita akan diberkati lewat firman Tuhan ini. Amin. Dan juga teman-teman, sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan tayangan ini dimanapun saudara, saya ucapkan salam kasih dan salam berkat bagi kita. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, langsung saja kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Jika sudah dapat Bapak Ibu Saudara, ya, kita akan menyimak saja. Saya akan membaca bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata begini, judul perikopnya, Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinom, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, maka masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dari kisah Daud ini, ya, bagaimana mereka menghadapi masalah dengan cara yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ya yang namanya Ziklag ini bagi kita mungkin agak asing begitu ya. Artinya tidak terlalu ada kesan di sana, tidak terlalu ya kita pahami atau tidak terlalu berkesan bagi setiap kita. Tetapi bagi Daud, Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang penting bagi dia karena ada kisah perjalanan hidupnya di sana. Bagi kita mungkin cerita Ziklag tidak ada apa-apanya, tetapi bagi pribadi Daud itu sendiri, saudara-saudara, ini sesuatu yang penting karena ada cerita yang luar biasa di sana bagaimana Tuhan menolong dia dari persoalan yang sedang terjadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud ini adalah orang yang berkenan dikatakan kepada Allah. Daud ini adalah orang yang dekat kepada Allah. Daud ini adalah orang yang takut kepada Tuhan. Tetapi dia menghadapi persoalan, saudara-saudara. Jadi ini akan kita pelajari bagaimana kisah ini mengingatkan kita sehingga kita bisa menghadapi persoalan dengan cara yang benar. Nah, next slide kita akan lihat sama-sama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya buat di sini ada beberapa ya contoh bagaimana masalah itu datang ya. Next slide terus ya. Kita akan lihat yang pertama ada tiba-tiba, yang kedua ada juga karena sedang bertumbuh, yang ketiga karena membandingkan diri dengan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
sebenarnya Raja Daud ini saudara-saudara dengan teman-temannya, dia mau sampai ke Ziklag ini punya pemikiran akan berjumpa dengan istrinya, berjumpa dengan anak-anaknya. Artinya dalam pemahamannya akan ada kebahagiaan di Ziklag ini karena akan bertemu dengan istrinya, bertemu dengan anak-anaknya. Tetapi apa yang diharapkan Bapak Ibu Saudara tidak seperti itu kenyataannya. Ini yang saya sebut masalah itu datang tiba-tiba. Kadangkala di perjalanan hidup kita pun masalah itu datang seperti ini modelnya, tiba-tiba. Contohnya suami istri, saudara-saudara, mereka mungkin akur dan ada kebahagiaan di dalam. Tiba-tiba ya gak ada angin, gak ada hujan, ada masalah tiba-tiba. Dan ini bisa juga kita tarik kepada ya pandemi yang sedang terjadi sekarang ini. Ada orang-orang yang sangat terkejut Bapak Ibu Saudara. Karena di awal tahun banyak program, banyak rencana. Tetapi tiba-tiba datang saudara virus yang melanda seluruh dunia. Dan kalau kita lihat ini saudara bukan urusan hanya kesehatan, tetapi berdampak kepada urusan ekonomi dan lain sebagainya. Dan ini bisa kita sebutkan yang datang tiba-tiba. Karena di awal tahun ini bisa dibilang nyaris tidak diketahui orang. Dan di seputar keluarga, di seputar pelayanan, di seputar perjalanan kita mengikut Tuhan, yang namanya masalah yang datang tiba-tiba itu bisa terjadi. Yang kedua, karena sedang bertumbuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita ada di dalam Yesus, lalu kita akhirnya mengambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran. Itu pun bisa kita menjalani hidup ini dan di dalamnya ada yang namanya masalah kehidupan. Tetapi saudara-saudara bukan di kita masalahnya. Tetapi itu semua karena kita memang sedang hidup dalam kebenaran. Dan karena memang kita hidup dalam kebenaran, ada cobaan, ada tantangan. Tetapi ujung-ujungnya supaya kita menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Contohnya kita bekerja di satu toko, ya mungkin saja kita dapat goncangan di sana. Tetapi itu semua baik untuk kita. Karena dengan ada goncangan, ada masalah itu, kita menjadi orang yang hebat di toko itu, saudara-saudara. Kita menjadi orang yang hebat di seputar pekerjaan itu. Kita menjadi orang yang hebat di seputar pelayanan itu. Mungkin kita awal-awal seperti terkejut, tetapi masalah yang sedang terjadi menghampiri kita sebenarnya sedang membentuk kita dan ujungnya kita bertumbuh menjadi pribadi yang kuat. Tetapi yang terakhir ada lagi saya buat karena membandingkan diri dengan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini seringkali juga di pribadi orang Kristen terjadi. Saya pernah ya melihat di satu Facebook ada bapak-bapak dan ya ibu-ibu ribut saudara-saudara oleh karena memang ya membandingkan diri dengan orang lain. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya mereka naik mobil suami istri, lalu tiba-tiba ada berpapasan dengan mereka satu mobil yang lebih cantik dari mobil mereka. Lalu istrinya katakan, wah, kapanlah kita bisa seperti mereka, punya mobil yang luar biasa cantik, hebat sekali. Pastilah di dalam ada kebahagiaan. Kapan kita bisa seperti itu katanya. Karena istrinya membandingkan ya kehidupan mereka dan suaminya dengan ya mobil yang sedang lewat tadi. Tetapi suaminya sudah agak jengkel juga. Karena seperti didesak oleh istrinya ini. Lalu berjalan lagi mobil ini saudara-saudara, ketemu lagi dengan satu mobil yang lebih jelek. Tadi lebih cantik, sekarang lebih jelek. Lalu mereka lihat tiba-tiba mobil yang lebih jelek ini stop. Dan waktu stop saudara-saudara apa yang terjadi? Keluarlah ya ada kakek-kakek dia dari pintu ini dan berkeliling membuka pintu saudara-saudara. Waktu dibuka keluar nenek-nenek saudara. Dan akhirnya istri yang tadi suami istri naik mobil dia bilang, kapanlah kita seperti itu? Apakah kita sampai tua bisa seperti itu? Mereka sangat romantis sekali katanya. Dan saudara-saudara didesak lagi suaminya ini. Dan jengkel dia dan waktu itu saudara diantarlah istrinya. Waktu sampai ke rumah maka si suami ini mencoba menyelidiki apakah betul kesimpulan istri saya. Tetapi itu tadi diawali karena membandingkan diri. Jadi dia cek mobil yang pertama saudara-saudara ya. Apakah betul kesimpulan istrinya karena mobil lebih mewah dari mereka dan di dalam ada kebahagiaan. Ternyata waktu dicek saudara-saudara, suami istri yang di mobil lebih mewah dari mereka bukanlah bahagia. Ribut karena apa saudara-saudara? Suaminya ternyata buka cabang seperti buka gereja, ada yang lain-lain. Dan akhirnya dia catat dan ini akan mau dibawa ke istrinya. Lalu dia pergi ke mobil yang kedua, yang lebih tua tadi. Yang ada kakek-kakek keluar buka pintu, buat istri yang keluar nenek-nenek tadi saudara. Dan waktu ditanya apakah betul mereka romantis, meskipun mereka sangat tua. Dan waktu ditanya ternyata
Kenapa kakek-kakek ini keluar membuka pintu? Bukan karena romantis, karena memang rusak pintunya, saudara. Jadi harus dari luar memang. Tadi mobil Pak Marlon begitu juga sebenarnya. Tadi saya harus buka begini baru bisa, harus dari belakang ini. Jadi saya teringat tadi cerita itu ya. Waktu kami ke Malingkar B tadi, Pak buka ini, saya bilang, nggak bisa, turunkan kaca dulu baru apa begini. Kalau nggak saya yang harus keliling katanya. Kenapa rusak pintu ini katanya. Jadi saudara, kakek-kakek ini tadi bukan karena romantis sebenarnya. Tapi karena memang pintu harus dibuka keliling. Sebenarnya antara kakek dan nenek ini kepahitan juga. Nggak ada damai di sana. Jadi yang dari luar ini tadi menghantam suaminya. Itu yang saya bilang tadi, membandingkan diri dengan yang lain. Kadangkala kita pun sebagai pribadi yang mengikut Tuhan, satu keluarga membandingkan ya ke keluarga yang lain, satu gereja membandingkan ke yang lain, dan banyak sekali saudara masalah bisa terjadi oleh karena membanding-bandingkan diri ini tadi. Nah, next slide kita akan melihat kisah ini ya. Ada pelajaran penting dari sini. Bagaimana kisah Daud ini mereka menyelesaikan persoalan dengan cara yang benar. Yang pertama boleh kita baca sama-sama 2, 3 ya. Nah, dari mana ini saudara? Kita tahu kan Daud ini orang yang berkenan kepada Tuhan, ya, orang yang dekat dengan Tuhan. Dan dia berpikir pulang ke Ziklag akan ada kebahagiaan, berjumpa dengan istri dan anak-anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka dikatakan dia akan menangis. Kalau terjemahan lain dikatakan di sini, sampai enggak ada lagi air mata mereka, saudara-saudara, saking lamanya mereka menangis. Artinya saudara, dari situ bisa kita lihat meskipun Daud orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan, tetapi dia pun melihat langsung anak-anaknya dirampas orang lain dan juga istrinya ditawan oleh orang lain. Itu saya bilang ikut Tuhan itu tidak selalu mulus, saudara-saudara. Dan ini perlu kita ingat, waktu kita menghadapi persoalan dan masalah, waktu kita menghadapi pergumulan saudara-saudara, lalu kita berpikir, aku kan sudah ikut Tuhan, aku kan sudah doa puasa, aku kan sudah ikuti juga apa yang dikhotbahkan oleh pendeta. Tetapi kok ini yang terjadi? Lalu kita berpikir, oh itu gak pernah ke gereja, sepertinya dialah yang cocok punya masalah seperti saya. Saya ini rajin ke gereja, ikut Tuhan juga benar, mengampuni orang. Tetapi orang sana hidupnya kacau-kacau, tetapi malah saya yang punya masalah ini. Lalu kita saudara-saudara menjadi marah kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus menyadari waktu ada persoalan dan masalah, ingatlah bahwa ikut Tuhan itu tidak selalu mulus. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 23, dan itu perlu kita hafal. Ada musim kehidupan di sana. Ada saatnya dibawa ke rumput yang hijau. Ada saatnya juga jiwa kita disegarkan. Tetapi kita lupa ada lembah kekelaman di situ. Makanya dikatakan Daud, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Tapi kita kadangkala lupakan lembah kekelaman ini. Seolah-olah kita berpikir bahwa pemeliharaan Tuhan itu, penggembalaan Tuhan itu hanya ada di seputar padang rumput. Padahal saudara, di padang gurun pun, bahkan di lembah kekelaman pun, Allah berkuasa untuk memelihara setiap kita. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara-saudara, jangan sebagai jemaat kita hanya senang mendengarkan khotbah yang sangat baik menurut kita, sangat memberkati menurut kita. Kita juga perlu dengar khotbah-khotbah yang menegur kita, yang mengajari kita. Kita juga perlu khotbah-khotbah yang sangat keras, khususnya di akhir zaman ini. Karena ada banyak jemaat sekarang, kalau yang enak-enak dia dengarkan khotbah, lalu juga kalau khotbah pendeta menegur begitu, langsung dia murtad ya, langsung pergi dia ke Arab Saudi, pindah agama maksudnya saudara-saudara. Iya, jadi kalau kita sebagai jemaat menjadi jemaat yang benar, kita harus suka juga semua topik yang ada di Alkitab ini. Jangan juga hanya topik berkat seperti kesaksian Pak Silalahi tadi. Ada sebenarnya ya kecenderungan, ya sepertinya Tuhan itu dekat dengan kita kalau kita diberkati. Saudara-saudara, kalau kita lihat Alkitab ya, kadang-kadang ada Tuhan biarkan orang, gak peduli lagi dia. Tetapi versi kita, oh saya buat jahat, kakiku gak patah. Oh saya buat jahat, kayaknya lancar. Sampai ada orang berkata, buktinya saya gak memberi perpuluhan, tetap aja kok sehat katanya. Jadi seolah-olah dia mikir Tuhan dekat dengan dia kalau sehat-sehat. Lalu kalau ada penyakit sebegitu, Tuhan udah jauh begitu. Itu salah saudara-saudara. Makanya ada orang menentang firman Tuhan, dia lihat dirinya sehat-sehat. Berarti Tuhan senang dengan saya. Berarti saya sedang berkenan kepada Allah.
Sorry saudara, Alkitab jelas berkata kita Roma ada yang dibiarkan Tuhan. Itu juga bentuk penghukuman. Makanya kalau saudara buat dosa, aman-aman saja, tanya dulu, ya kan? Tanya dulu diri kita. Jangan-jangan Tuhan udah lepas tangan saudara-saudara ya, nggak mau tahu lagi dengan kita. Walaupun Tuhan nggak mungkin seperti itu, tetapi ada di dalam kitab Roma dikatakan waktu mereka ditegur, diajari nggak mau, Tuhan biarkan saudara, bahkan diserahkan kepada dosa-dosa yang tidak wajar. Itulah sebabnya saudara, kalau ada masalah kita sadar ikut Tuhan tidak selalu mulus, maka kita pasti kuat saudara. Amin. Kita tidak akan menyalahkan ya kondisi dan keadaan. Dan kalau kita sebagai hamba Tuhan ya, hamba-hamba Tuhan teman-teman yang sedang dipersiapkan di sini, nanti kita sebagai hamba Tuhan dimanapun kita melayani, jangan khotbahkan hanya berkat, khotbahkan semua topik Alkitab ini saudara-saudara. Ada di dalam Alkitab ya, ke rumput yang hijau betul, ada saatnya juga lembah kekelaman. Dan ingat, di semua kondisi ini, situasi ini, tetap Allah kita, Allah yang sanggup menggembalakan kita. Amin saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, atau kesulihan terjemahan lain, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Saudara-saudara, ada lagu berkata, ketika aku berada di padang rumput hijau, Allah itu baik katanya ya. Allah itu mengasihi saya, memberkati saya. Ketika aku berada di padang gurun gersang, Allah itu tidak peduli katanya. Jadi kalau seperti masa sekarang ini, dia berdoa supaya corona stop, mungkin ya seperti itu. Lalu dia berkata, kayaknya Tuhan gak jawab doa saya nih, berarti Tuhan sudah jauh, gak sayang lagi dia sama saya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang seperti khotbah tadi siang, masalah pun perlu bagi setiap kita. Kadang-kala itu menjadi kesempatan kita berbalik kepada Tuhan. Tidak selalu masalah itu jahat. Makanya ada satu cerita saudara-saudara, ya seorang yang pelihara kerbau, lalu kerbonya ini hilang. Lalu tetangga bilang, oh terkutuklah kamu ini katanya. Tetapi apa yang terjadi 2 minggu kemudian? Kerbau ini pulang membawa pasangan. Tadinya kesimpulan saudara-saudara, sudah apa? Sudah kutuk ini dari samping. Jadi saudara, cerita kita ini kan belum sampai ke ujungnya ini. Jadi saudara-saudara, banyak juga ya di seputar masalah bisa Tuhan pakai itu untuk membuat kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi jangan merasa tidak dikasihi. Siapa tahu ada bapak ibu yang sudah lama berdoa di seputar kondisi yang sedang terjadi nih. Mungkin berdoa, ya suami sudah di PHK misalnya, berdoa supaya dapat pekerjaan, sepertinya berat sekali membuka bisnis baru supaya bisa menangani ya semua yang terjadi ini, sepertinya tertutup jalan. Lalu kita bilang kayaknya Tuhan ini enggak mengasihi saya. Saudara-saudara, ingatlah, ikut Tuhan itu meskipun kita orang yang dekat dengan Tuhan, bukan berarti masalah jadi tidak ada. Nah selanjutnya kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Nah yang kedua, boleh kita baca sama-sama 2, 3 ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ kalau kita baca ayat itu, khususnya ya di ayat 9 selanjutnya dikatakan saudara-saudara, dan di ayat 6 Daud itu menguatkan kepercayaannya. Dan selanjutnya di dalam ayat selanjutnya saudara, dia berlari kepada Tuhan dan bertanya, dan nanti dia akan ditolong saudara-saudara oleh seorang anak muda Mesir yang sedang sakit pada saat itu. Karena di zaman itu kalau satu anggota sakit itu ditinggalkan bosnya, ditinggalkan di mana saja, karena itu enggak penting saudara. Jadi ketika dia datang kepada Tuhan, dengan lain kata waktu ada masalah, Daud ini berlari kepada Tuhan. Bukan berlari meninggalkan Tuhan saudara-saudara, tapi dia berlari kepada Tuhan dan menguatkan kepercayaannya. Dan sekarang ini saudara-saudara, baik di dalam seputar pelayanan, keluarga, pribadi, kita perlu menguatkan hidup kita sendiri di dalam Tuhan. Amin. Sekarang kan digoncang semuanya, baik negara sedang digoncang, baik pelayanan juga digoncang juga, keluarga juga digoncang saudara-saudara. Itu sebabnya kita perkuat benteng kita, dan itu akan kuat kalau kita berlari kepada Tuhan. Jangan sampai kita ya jadi tinggalkan Tuhan. Itu akan membuat kita rugi. Kadang-kala kita kan, aku sudah memberi Tuhan, aku sudah berdoa Tuhan, kalau engkau enggak jawab doa aku Tuhan minggu depan, sorry ya saya tinggalkan kamu katanya, kan begitu kan. Dan Tuhan berkata, ngancam nih katanya, kan begitu kan. Jadi saudara, emangnya kalau kita tinggalkan Tuhan, siapa yang rugi? Kira-kira kita yang butuh Tuhan atau Tuhan yang butuh kita? Tuhan itu kan sudah sempurna. Pak Gembala kita pernah berkata,
Mau kita menyembah pun ya kan, bagaimanapun cungkir balik saudara, bukan jadi tambah kesempurnaan Tuhan. Dia udah sempurna. Jadi kalau kita sembah dia, kita yang berubah akhirnya menjadi sama seperti yang kita sembah. Jadi jangan kita pikir kalau ku tinggal kau Tuhan ya, siapa yang perlu sebenarnya. Jadi kalau masalah-masalah sekarang ini terjadi rumit sekali begitu, lalu kita ancam-ancam Tuhan saudara-saudara ya, dan ancam-ancam pendeta, aku mau tinggalkan ini dan itu. Saudara-saudara, kita harus sadar kita yang butuh Tuhan. Dan Daud ini tidak meninggalkan Tuhan. Dia kuatkan imannya, kepercayaannya. Meskipun pada saat itu dia sedang mau diserang oleh temannya sendiri. Dia kuatkan kepercayaannya. Dia berlari kepada Tuhan. Pertanyaannya, masa-masa sekarang ini, apakah kita sudah mulai berlari mau meninggalkan Tuhan, atau justru berlari makin dekat kepada Tuhan? Kita jawablah di hati kita. Jadi saudara-saudara, next slide kita lihat ini. Nah ini saudara, lukisan ya yang sangat terkenal ini. Ini dilukis oleh Leonardo sebenarnya ya, dan ini sangat terkenal dan mendunia saudara-saudara. Tetapi di balik lukisan ini ada kisah yang sangat menarik. Saudara, yang jadi pelukis pada saat itu Leonardo, dia melukiskan sesuai dengan karakter foto-foto yang ada di sini. Maksudnya gambarnya murid-murid itu. Jadi yang paling gampang waktu itu dicari adalah yang 11 ada yang sangat gampang sebenarnya mulai dari Tuhan Yesus, tapi yang paling sulit itu adalah mengenai pribadi Yudas. Jadi mengenai pribadi Yesus agak sulit, tetapi paling sulit mencari yang cocok wajahnya dengan Yudas. Lalu dia carilah ini yang 11 selesai, dia kesulitan dan bertahun-tahun mencari orang yang cocok wajahnya dengan pribadi Yudas. Itu harus menunjukkan kebengisan, ada penipuan di sana, ada juga kemunafikan. Dia mau cari orang karena dia kan melukis sesuai dengan ya wajah mereka dan karakter mereka masing-masing. Dan bertahun-tahun dia mencari wajah yang cocok karakternya dengan Yudas ini. Lama sekali. Tadi pribadi mengenai Yesus sudah dapat. Lalu bertahun-tahun saudara, dia pergi ke satu pasar. Dan akhirnya dia ketemu satu orang, dia lihat ini cocok sekali jadi pribadi Yudas ini. Dan dia jumpai, dan waktu dijumpai saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia bilang, aku mau lukis kamu jadi pribadi apa katanya? Pribadi Yudas. Kamu bayar saya katanya? Iya katanya. Tetapi waktu dia bilang seperti itu, dia diajak dan dia sambil menangis. Dan waktu menangis Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi bertanya-tanya yang jadi pelukis ini. Kenapa ini menangis? Apa yang terjadi? Tetapi waktu sembari mereka berjalan, tiba-tiba ya yang diajak tadi mau dilukis menjadi pribadi Yudas ini curhat kepada si pelukis tadi. Dia bilang, apakah Bapak enggak kenal saya katanya? Enggak katanya. Lalu dia bilang, Bapak yang lukis saya dulu menjadi apa katanya? Pribadi Yesus katanya. Lalu dia ingat-ingat waktu itu. Oh iya ya, masa Bapak lupa katanya? Tapi kamu kok beda sekali. Dulu kamu persis seperti Yesus, makanya saya lukis. Kok jadi sekarang cocok jadi Yudas, kan begitu kan? Jadi dulu dia cocok persis seperti Yesus, maka dilukis itu orang yang sama. Dan dengan berjalannya waktu jadi cocok jadi Yudas, saudara. Artinya ini orang yang dulunya di dalam Tuhan, lalu akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya lama-lama cocoklah menjadi pribadi Yudas. Jangan sampai kita seperti itu oleh karena masalah yang terjadi. Tadinya kita mirip Yesus, lama-lama jadi mirip Yudas, saudara-saudara. Tanya dulu samping kiri kanan, kita mirip mana ini sekarang ini? Ya, dari mirip Yudas menjadi mirip Yesus, atau dari mirip Yesus jadi lama-lama lain. Ini di kisah ini saudara, itu bisa kita Google bagaimana kisah di balik lukisan ini, dan ini sangat mahal sekali. Artinya saudara, ada kehidupan satu pribadi, dulunya mirip Yesus, lama-lama jadi mirip Yudas. Ini orang yang dulunya di dalam Tuhan, tetapi lama-lama saudara-saudara mungkin karena banyaknya tekanan ya kan, akhirnya dia menjadi mirip dengan Yudas. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud ini dia tetap berlari kepada Tuhan. Maksudnya jangan sampai engkau tinggalkan Tuhan oleh karena persoalan yang terjadi. Amin. Nah yang terakhir, coba kita baca sama-sama 2, 3, ya. Ya, di situ kalau kita baca ya ayat 6-nya, ada kan posisi dia sangat terjepit dikatakan. Dan teman-temannya mau melempari Daud ini, mau dirajam batu sampai mati katanya.
Bayangkan posisi mereka sama-sama punya masalah, tetapi temannya ini yang harusnya dukung dia, yang harusnya kompak dengan dia, mau merencanakan kejahatan dan mau dirajang batu pada saat itu. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-6, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan ya di situ ayat yang ke-6 jelas dikatakan dia sangat terjepit, lalu teman-temannya akhirnya merencanakan ya kejahatan kepada Daud ini. Tetapi dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya. Jadi saudara, ada di situ ya teman-temannya yang sedang menyalahkan Daud ini. Padahal mereka sama-sama punya masalah. Dan kesalahan itu bukan di Daud sebenarnya. Karena mereka pada saat itu sama-sama pergi ke peperangan. Nah saudara-saudara, mungkin di masa pandemi ini kan bisa juga tiba-tiba ada seorang suami yang akhirnya kehilangan pekerjaan, lalu istri bukannya mendukung tetapi dia demo, kamu itu gara-garanya memang kamu gak beres itu, apa segala macam itu katanya kan begitu kan. Lalu datanglah nenek lampir saudara, ketemu di jalan, dibuat ketenangan dalam hatinya, lalu istirahatlah dia di situ ya kan. Dan adalah keributan dan banyak sekarang keluarga-keluarga hancur oleh karena ketika ada masalah saling mempersalahkan. Gara-gara kamu itu, gara-gara kamu katanya. Harusnya kalau masa-masa sekarang ini tiba-tiba oleh karena persoalan ekonomi ini sangat berat, lalu harus jadinya seorang suami di PHK. Harusnya istri harus bergandeng tangan dengan suaminya dan berdoa kepada Tuhan. Bukan jadi kesempatan menyerang suaminya atau sebaliknya juga. Di dalam keluarga banyak pahlawan-pahlawan Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita lihat cerita ini, Tuhan kirim seorang anak muda yang akhirnya menunjukkan di mana musuh itu. Dan selanjutnya cerita itu waktu Daud dengan rombongannya pergi ya sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh anak muda ini, maka istri dan anak-anaknya bisa dirampas kembali balik dan tidak satu pun mati. Artinya saudara, ketika mereka bersama tidak saling menyalahkan lagi walaupun awalnya sempat begitu, apa yang hilang menjadi kembali. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak menutup kemungkinan dengan ya keadaan yang sulit sekarang ini, ada tiba-tiba kehilangan pekerjaan, ada kehilangan juga mungkin ya penghasilan yang harusnya ada. Inilah waktunya kita saling menguatkan. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan nanti kalau di PHK suami langsung kesempatan istri menyerang dan membuat ayat-ayat yang menyerang. Tidak boleh saudara. Itu waktunya kita harus bergandengan tangan dan berdoa bersama-sama. Emangnya kalau dirajang batu si Daud ini oleh teman-temannya tadi, selesai masalah? Enggak selesai masalah. Jadi kalau suamimu di PHK, kamu hantam pakai batu, selesai masalah, tambah masalah Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita perlu sekarang ini bergandengan tangan. Amin. Suami istri dengan anak-anak saling berdoa. Dan juga saudara-saudara mungkin di satu gereja, ini kesempatan kita bergandengan tangan. Bukan saling menyalahkan lagi. Karena ketika saling menyalahkan, maka saudara-saudara akan ada di sana ya kerapuhan atau tidak ada tenaga lagi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 pesan tadi. Yang pertama apa? Ingatlah mengikut Tuhan itu tidak selalu mulus. Yang kedua apa? Kita harus berlari kepada Tuhan, bukan lari meninggalkan Tuhan ya. Yang terakhir, jangan sampai kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena saudara-saudara, di dalam kehidupan ini perlu kita bergandengan tangan, perlu kita orang lain. Jangan kita bilang aku enggak butuh orang lain. Kita butuh orang lain, kita butuh keluarga. Dan di keluarga banyak pahlawan saudara. Anak-anak mungkin bisa membuat tersenyum, atau juga teman-teman kita. Mungkin kalau pengusaha banyak juga pahlawan ya di dalam perjalanan kita. Mungkin orang yang memberi pinjaman waktu kita buat bisnis. Mungkin juga orang-orang yang ya membuat satu juga bergandengan tangan dengan itu. Bisa juga yang lain-lain dikirim oleh Tuhan. Tetapi yang pasti kita harus bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Nah kesimpulannya next slide. Ya terus. Ya jadi saudara-saudara boleh kita baca sama-sama 2, 3 ya. Terus 3. Nah kalau ini kita lakukan meskipun masalahnya sedang terjadi seperti sekarang ini, bersama Tuhan kita akan melihat pertolongannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah firman Tuhan. Dan saya sampaikan kepada Bapak Gembala sidang kita yang akan memimpin kita perjamuan dan berdoa. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan.
Kita katakan kepada Tuhan, Engkau ada bersamaku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita responi firman Tuhan ini. Jikalau kisah Daud ini mengingatkan kepada kita hal-hal yang baik, ini perlu kita responi, saudara-saudara. Katakan pada Tuhan, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah tinggalkanku Diri kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. amin Tuhan, haleluya. Tak pernah kan kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kanan kita, katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar melimpah. Bapak Ibu, mari kita responi firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Ingatlah bahwa ikut Tuhan ada proses, jalan-jalan terjal kita lalui. Ada kala kita berada dalam lembah kelam, tapi dalam lembah kelam itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada kadang dibawa ke rumput yang hijau, ada kadang di mana kita mengalami kesulitan, tapi ingat, saudara tetap berada dalam tuntunan Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah khawatir, jangan pernah takut menghadapi lembah kelam. Pastikan bahwa kita ada bersama dengan Tuhan. Kalau ada masalah dalam hidup kita, jangan saling menyalahkan. Tuhan sedang bekerja dalam setiap masalah. Dalam setiap pergumulan kita ada Tuhan yang bekerja. Ada Tuhan yang terus memperhatikan kita. Sama seperti para murid-murid yang sedang mengarungi danau yang mengalami gelombang besar. Ada Tuhan yang memandang dari bukit yang jauh, melihat kesulitan para murid-murid itu. Dan Yesus datang menghampirinya, membawa mereka sampai ke seberang. Kalau ada masalahmu, larilah pada Tuhan. Carilah Tuhan. Di dalam Tuhan kita temukan kehidupan, jawaban. Haleluya. Haleluya. Terima kasih firman-Mu. Haleluya Bapa. Mari kita angkat tangan kanan kita ke atas. Taruh tangan kirimu di hatimu. Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau kau punya masalah, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di hatimu. Larilah dan hampirilah Tuhan. Di situ kita temukan kehidupan, pertolongan. Haleluya. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, lewati
semua. Amin. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar Tuhan. Mari kita angkat tangan kanan kita sekali lagi, taruh tangan kiri kita di hati kita. Saudaraku, mari percaya pada Tuhan. Baik semua kita yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan siaran ini, firman Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kita. Firman Tuhan dengan tegas dalam semua situasi dan kondisi, dalam semua musim hidup kita ada Tuhan bekerja di sana. Yang penting saudara percaya pada Tuhan. Yang penting kita tidak menyalahkan situasi. Tuhan yang akan menuntun saudara. Saya ingin berdoa, Bapa di sorga, sore ini kami berdoa karena Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kami. Bersama-Mu kami aman, kami tentram. Bahkan ketika kami dalam lembah kelam sekalipun, gadamu dan tongkat-Mu itu yang menghibur kami. Itu menjadi sumber kekuatan kami. Aku berdoa, Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan, baik di keluarga, baik di bisnisnya, di usahanya, dalam pekerjaannya, bagi hubungan rumah tangga, suami dan istri, anak-anak mereka hari ini, Tuhan, teguhkan hati kami semua untuk mempercayai Tuhan dalam segala aspek hidup kami. Untuk kami mempercayai Tuhan bahwa Engkau terlibat dalam setiap musim hidup kami. Engkau dapat mengubah segala sesuatu menjadi berkat bagi orang yang percaya pada Tuhan. Dalam nama Yesus ada pembelaan-Mu bagi setiap anak-anak Tuhan. Aku berdoa untuk anak Tuhan yang bernama Lisa Andriana. Dalam nama Yesus Engkau menjamah, Engkau memberkatinya. Apa usaha bisnis yang sedang dikerjakan, Tuhan membela dalam nama Yesus. Kalau ada sakit penyakit, angkat tangan kanan kita, taruh tangan kirimu di bagian yang sakit. Saya percaya Tuhan bekerja. Bapa di sorga, jaminan hidup kami adalah darah-Mu Yesus. Jaminan hidup kami adalah kuasa-Mu, darah-Mu, bilur-bilur-Mu Tuhan. Jaminan hidup kami adalah salib-Mu ya Allah. Di dalam salib-Mu ada kehidupan. Di dalam salib-Mu ada damai dan sukacita. Di dalam salib-Mu ada kesembuhan. Di dalam salib-Mu ada kuasa yang mengubah. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus untuk setiap sakit penyakit. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, sakit penyakit sembuh. Kami terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Sakit penyakit dari bagian tubuh kami lenyap dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Aku berdoa Tuhan hari ini untuk setiap umat-Mu dalam kondisi sulit hari ini, dalam masa pandemik yang membingungkan banyak orang, yang menakutkan bagi banyak orang. Tuhan, hamba berdoa, biarlah kesempatan ini kami mencari Tuhan dan mencari persembunyian di dalam sayap-Mu, darah-Mu yang memproteksi kami.
Yesus menjadi jaminan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini. Tidak ada satupun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Semua mendapatkan anugerah-Mu, kasih-Mu yang melimpah-limpah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk menikmati perjamuan. Perjamuan Tuhan ada pesan-pesan dalam hidup kita, mengingatkan kita bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Perjamuan ini mengingatkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Pengampunan hanya ada di dalam Yesus. Perjamuan mengingatkan bahwa Yesuslah jaminan. Kesembuhan hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Dia saja. Perjamuan ini juga mengingatkan bahwa Dia akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya, membawa gerejanya kepada kehidupan kekal selama-lamanya dalam sorga. Perjamuan ini mengingatkan saya dan saudara untuk menjadi garam dan terang, menjadi roti yang terpecah, menjadi anggur yang tercurah. Perjamuan ini mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi alat hormat pujian bagimu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan, menikmati perjamuan Tuhan hari ini, saudaraku. Haleluya, haleluya. Kalau ada dosa-dosa kita, minta ampun sama Tuhan. Doalah masing-masing 30 detik sebentar, ucapkan doamu, minta pengampunan. Kalau ada yang menyakiti hatimu, lepaskan pengampunan. Supaya apa yang kita lakukan baginya menjadi sesuatu yang berkenan. Lepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami siapkan hati kami untuk menikmati kasih-Mu dan perjamuan ini. Haleluya. 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 Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami. Layakkan kami Tuhan oleh kasih-Mu. Layakkan kami oleh kemurahan-Mu. Layakkan kami oleh anugerah-Mu Tuhan. Berkat-Mu turun mengalir atas kami semuanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan saudara. Maka Yesus berkata kepada mereka di dalam Yohanes pasal 6, saudaraku, dikatakan demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita tundukkan hati kita sebentar merenungkan firman Allah. Aurel maju ke depan untuk menolong saya dalam pembagian perjamuan.
Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Katakan, oh Yerusalem, kota mulia, haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datang. Tuhanku datanglah. Kita bangkit berdiri. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhan kita datang, amin. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, saya masuk sana. Mari angkat roti di sebelah kanan kita, saudara. Ini melambangkan tubuh Yesus yang terpecah-pecah, tubuhnya yang penuh luka. Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita memakannya bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat cawan di sebelah kanan kita tinggi-tinggi. Cawan melambangkan penderitaan Yesus. Dengan darahnya yang tercurah, dosaku dan dosa kita dan seluruh dunia dihapuskan. Setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya,
dan meminta pengampunan, pada saat itu juga dia dibasuh dengan darah yang kudus ini. Dengan darah ini kita dibawa masuk dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, dan kita memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Dengarkanlah firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Naikkan syukur kita pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Syukur bagimu. Haleluya. 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 Syukur Haleluya. bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah diberkati dengan firman Allah. Sementara firman-Mu disampaikan, setiap umat-Mu dipulihkan, dikuatkan, Amin. disembuhkan, diselamatkan, dibebaskan. Firman-Mu memerdekakan setiap orang. Amin. Melalui perjamuan Tuhan kami dipersekutukan di dalam kematian dan kebangkitan-Mu. Melalui persekutuan ini Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Jaminan keselamatan menjadi milik kami di dalam Kristus satu-satunya. Semua kami menikmati kasih karunia-Mu. Jadikan kami jadi berkat. Jadikan kami menjadi alat pujian dan kemuliaan. Berkatilah setiap umat-Mu yang ada dimanapun. Berkat limpah sorga, berkat keselamatan pertobatan, berkat kesembuhan dan pemulihan, berkat kemerdekaan. Berkati bangsa negara kami, pemerintahan Indonesia di tangan-Mu. Biarlah setiap lutut bertelut di kaki Tuhan. Setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus menjadi Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Yesus adalah Tuhan di tengah-tengah negeri kami. Bebaskan bangsa kami dari COVID-19. Berkati para dokter dan medis yang bekerja. Setiap orang yang terpapar biarlah memandang Yesus menjadi penyembuh bagi setiap umat Tuhan. Berkati gereja-Mu di Indonesia, para pendeta penginjil, para pemimpin-pemimpin rohani. Diberkatilah oleh Tuhan. Setiap umat-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaannya, Tuhan membela dan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hari Tuhan memberkati kami. Setiap kami Bapa mengalami kasih karunia. Bagi-Mu saja hormat ya Allah, bagi-Mu lah pujian kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Sama-sama yang diberkati katakan amin.